pada siang hari kita belajar untuk yang pertama belajar dua hal. Yang pertama belajar pedagogik, ya, content knowledge, dan yang kedua belajar tentang technology knowledge. Ya. Jadi pada siang hari ini kita coba melaksanakan kegiatan namanya hybrid learning. Ternyata ya seperti saya itu kalau hal-hal seperti ini masih canggung atau mungkin belum terbiasa. Dengan demikian mudah-mudahan dengan ya berlatih setiap hari Senin seperti ini, mudah-mudahan nanti saya juga bisa memanfaatkan dengan baik. Untuk minggu depan mungkin lebih baik kita jam 1. Jadi kalau kasihan Pak Meldi, tapi nanti mengikuti jamnya puasa. Jadi tidak harus jam 1. Lihat jam puasanya nanti kalau jam 13 itu jadi jam berapa gitu. Bapak dan sekalian yang saya hormati, mungkin sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Ini yang hadir di sini yang luring siapa ini namanya? Pak? Uin. Uin Walisongo. Ya Allah. Uin Walisongo. Ini pun wahas ya Mbak. Ya, oke. Jadi kalau Uin dari Uin Walisongo itu yang siap, yang sudah lulus Pak satu ya. Pak siapa itu? Pak Joko. Pak Lis. Nah, Pak Lis itu lulusan dari IPA. Kemudian kalau dari Unbas mungkin baru satu orang ini yang kuliah sini ya. Ya, mudah-mudahan nanti cepat lulus ya. Ya, mudah-mudahan semangat ya. Saya kuliah itu semangat, jangan sampai dengan kuliah itu membuat Anda agak terbeban atau bagaimana, harus semangat sehingga kita punya target lah. Kalau bisa target 3 tahun harus lulus gitu ya. Ya, itu Bapak dan sekalian yang saya hormati, saya akan mulai saja materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, oke. Mungkin semua bisa melihat baik luring maupun yang daring. Jadi materi saya yaitu tentang etnoekologi. Ya. Kenapa Prof. Damin suka etnoekologi? Karena di sini kalau kita lihat etnoekologi ini nanti sangat berperan di dalam pembahasan yang berkaitan dengan ya, lingkungan. Jadi mahasiswa kita ya di UNES itu kan berbasis pada konservasi, sehingga karena konservasi salah satu yang harus dikembangkan dalam proses pembelajarannya adalah tentang etnoekologi. Jadi etno sama ekologi, etnonya itu budaya, ekologinya lingkungan. Jadi begitu. Bapak dan sekalian yang saya hormati, saya ingin coba ya, bahas sedikit yaitu etnologi masyarakat lingkungan hutan tropis dalam mengkonservasi tanaman hutan tropis Indonesia. Jadi di sini ada dua hal yang penting bagi kita. Yang pertama itu nanti saya ingin sampaikan apa itu etnologi dan apa ya masyarakat lingkungan kampus, hubungannya, interaksinya dengan hutan tropis. Dengan demikian etnoekologi itu apa? Etnoekologi nanti yang penting bagi kita adalah bagaimana interaksi antara masyarakat lingkar kampus itu dalam mengkonservasi hutan tropis Indonesia. Ini salah satu bagian dari riset saya yang berkaitan dengan model pembaca inquiry terintegrasi etnoscience bahan kajian tanaman hutan tropis. Jadi ini merupakan satu bagian. Jadi kalau Anda lihat dalam suatu riset itu kadang-kadang satu topik itu nanti menjadi subtopik begitu masuk Prof. Darmin. Ya, yang satu mungkin mengkaji tentang model pembelajaran inquiry, satunya lagi mengajari membahas mengenai senyawa bioaktivitasnya, yang ketiga berkaitan dengan bagaimana interaksi masyarakat dalam mengkonservasi hutan tropis. Jadi riset saya dari satu itu menjadi beberapa topik atau beberapa subjudul. Bapak dan sekalian yang saya hormati, ini sedikit buku yang sangat menarik. Bapak Ibu, nanti saya kasih nomor HP-nya Pak Herman. Ya, nanti bisa menghubungi langsung sama beliaunya. Yang mana Pak Herman itu menarik sekali. Yang ini sinarnya yang mana ya, Mas? Laser ya? Oke, ini ya benar ya. Bisa dilihat di sana. Nah, jadi buku Pak Herman itu adalah pembelajaran etnoscience berbasis kearifan lokal. Jadi Pak Herman, Prof. Herman ini adalah dosen UNESA, Universitas Negeri Surabaya.
Nah, bahkan kemarin kalau Anda lihat, ada beberapa riset disertasi yang berkaitan dengan etnoscience. Di sana juga banyak disertasinya. Nah, ada seorang yang namanya dari Bu, kalau saya panggil Bu Ayu Dewi, itu dia menulis tentang etnoscience di disertasinya. Nah, kemudian dia sering komunikasi dengan saya. Nah, salah satu dosen yang ada di sana itu Pak Herman sama Pak Suyatno. Ini adalah profesor, ya. Kalau Pak Yatno itu dari kimia, sedangkan Pak Herman itu dari IPA. S3-nya dari IPA, Prof. Herman ini. Nah, dia menulis buku namanya Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal. Nah, yang menarik dari bukunya Prof. Herman, kalau Anda lihat di sini ada beberapa gambar, ya. Dia banyak fokusnya di Surabaya. Jadi dia ini ada reok gitu kan, ada reok, ini ada jamu, kemudian ada empon-empon atau tanaman yang berkhasiat obat. Ini ada beberapa rumah adat yang ada kaitannya dengan etnoscience. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi dari lihat buku ini Anda bisa melihat, oh ternyata buku ini sebenarnya basisnya juga tentang budaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di gambarnya ini adalah gambar bahan kajian kalau kita bicara tentang etnoscience. Nah, dari gambar ini saya ambil dari bukunya Prof. Herman yang kiri ini. Yang pertama itu indigenous science. Jadi yang penting bagi kita indigenous knowledge atau indigenous science. Jadi dalam riset etnoscience yang penting itu apa? Ya, tuturan kata, interpretasi. Ya, tuturan kata, interpretasi. Ya, dari masyarakat, ya, mengenai sesuatu kearifan lokal, dari suatu budaya tertentu yang ada di masyarakat. Jadi interpretasi, ya, atau pengetahuan asli masyarakat. Kemudian dari suatu fenomena kearifan lokal, ya, kearifan lokal di sini, ya, itu, ya, dari suatu masyarakat tertentu. Jadi kalau kita bicara etnoscience, tidak lupa fokus utamanya itu kita harus melakukan wawancara, observasi, wawancara, collecting data. Tentang apa, Prof? Tentang indigenous science, pengetahuan masyarakat di sana itu apa? Jadi indigenous science-nya apa? Pengetahuan masyarakat apa di sana? Nah, kemudian ya, setelah dengan demikian di atasnya itu etnoscience. Jadi etnoscience ini, ya lingkaran yang kedua ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan masyarakat. Ya, pengetahuan masyarakat mengenai sesuatu interpretasi. Ya, suatu interpretasi pemahaman mereka tentang suatu fenomena atau suatu budaya. Nah, kemudian yang paling tinggi ya, itu adalah kearifan lokal. Artinya apa, Prof? Artinya etnoscience itu ya, bidang yang lebih luas itu berbicara tentang kearifan lokal. Bidang yang lebih sempit itu bicara tentang indigenous science. Nah, kearifan lokalnya ini ada ya, kearifan lokal dalam bentuk kearifan lokal dalam bentuk sempit. Jadi pengetahuan masyarakat mengenai budaya yang ada di suatu tempat tertentu. Suatu masyarakat, suatu desa tertentu. Mungkin seperti itu. Nah, kalau begitu, berarti di situ kearifan lokalnya adalah kearifan lokal dalam arti sempit. Ada juga kearifan lokal yang lebih luas, misalnya dalam suatu wilayah kecamatan tertentu. Nah, wilayah tertentu. Atau kabupaten. Bisa Indonesia. Jadi kalau kita bicara kearifan lokal itu, ada kearifan lokal dalam bentuk sempit, kemudian agak luas dan luas sekali. Nah, itu. Nah, contohnya Bapak Ibu, ketika kita bicara misalnya kearifan lokal batik. Kalau kita hanya bicara batiknya Pekalongan, batiknya khusus Pati, batiknya khusus ya mungkin Solo. Nah, berarti itu kearifan lokal kalau hanya satu-satu itu berarti kearifan lokalnya hanya dalam status kewilayahan yang sempit, kabupaten atau suatu kecamatan. Kalau kita ingin bicara batiknya Indonesia, maka kita harus mengambil, untuk Jawa diambil Pekalongan sama Solo, Kalimantan nanti diambil mana dan mana, Sulawesi mana. Nah, itu nanti menjadi bahan kajian untuk batik Indonesia.
Indonesia. Nah, itu berarti luas Indonesia. Saya mau lagi, kalau Anda nanti misalnya batik itu kan bisa batik Pekalongan, Solo, kemudian batik Jawanya, kemudian Kalimantan ada batik khusus, Jayapura atau Irian Jaya ada batik khusus. Nah, itu diambil batiknya. Nah, nanti dibandingkan pengetahuan masyarakat mereka tentang batik. Cara membuatnya mungkin beda, motifnya beda, bahan-bahannya mungkin beda, makna filosofisnya masing-masing beda. Nah, itu berarti kita bicara batik dalam kearifan lokal dalam konteks Indonesia. Nah, oleh karena itu, bagi saudara, disertasi Anda misalnya Amina ambil itu, ambil aja yang lebih sempit saja, tidak usah ke Indonesiaan. Yang penting itu menarik bagi Anda, cocok dengan KIKD, kemudian ya Anda mampu untuk melakukan. Nah, karena Anda dituntut untuk eksplanasi dengan ya betul-betul yang membuktikannya dengan secara ilmiah. Ini yang penting bagi saudara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ini sedikit tentang ya. Nah ini. Selamat datang dan salam sehat. Ini saya adalah kemarin yang saya sampaikan pada saudara. Ini adalah salah satu tempat yang menarik, itu stasiun transisi RCTI Pandai Sike. Pandai Sike itu ada suatu wilayah yang mana dekat dengan di kanannya itu Gunung Singgalang. Ini dataran rendah Gunung Singgalang. Ini ada rumah. Nah, rumah ini adalah rumah tempat ya pembudidayaan taksus Sumatrana. Nah, taksus Sumatrana. Nah, di Gunung Singgalang ini ada pancaran, kalau Anda lihat di anangnya ada pancaran naik ke atas itu. Ini pancaran RCTI yang ini, yang kiri. Nah, sehingga pancaran RCTI ini diletakkan di posisi Gunung Singgalang sehingga nanti pancarannya itu akan menyebar ke wilayah-wilayah lebih rendah di bawahnya. Nah, di Pulau Singgalang ini ada masyarakat, Bapak Ibu, ini sekelilingnya ada masyarakat yang mana masyarakat ini ya, sering berkaitan dengan hutan tropis yang ada di Gunung Singgalang. Nah, sehingga Prof. Darmin, riset saya, nanti saya ingin naik ke atas sana untuk memperoleh ya betul-betul tentang tanaman taksus Sumatera. Sehingga nanti saya naik ke sana bersama tim saya ingin mengetahui tentang apa itu taksus Sumatera dari sisi etnobotani. Daunnya bagaimana, ya, kayunya bagaimana, kemudian apa struktur tumbuhannya bagaimana, saya catat bentuk etnobotaninya. Nah, kemudian di situ saya juga ngajak mahasiswa, ternyata mahasiswa itu ya melihat bagaimana ekologi tanaman itu. Yaitu di situ dilihat pH tanahnya berapa, kandungan CO2 yang ada di alam itu berapa, suhunya berapa. Itu mahasiswa IPA. Dari poin B yang saya ajak naik ke atas. Nanti ceritanya di belakang ada. Jadi saya ingin melihat bagaimana masyarakat sekitar ini ya dari sisi ekologi ya, cara-cara masyarakat, interaksi masyarakat dengan tanaman hutan tropis, khususnya taksus Sumatera. Jadi yang dipelajari adalah bagaimana interaksi masyarakat, empati masyarakat, simpati masyarakat terhadap tanaman hutan tropis. Itu yang dikaji tentang ekologi. Jadi hubungan itu, Bapak Ibu, hubungan antara masyarakat dengan di lingkungan. Nah, dalam hal ini tanaman hutan tropis. Kemudian Bapak Ibu, ini buku-bukunya yang kemarin sudah saya. Nah, ini buku-buku ini menarik Bapak Ibu tentang etnoekologi. Jadi Bapak Ibu mohon kalau nanti ada yang ingin tertarik pada ya tentang etnoekologi silakan. Yang dari biologi ingin bicara tentang etnoekologi, baik dalam konteks misalnya ngajar misalnya lingkungan misalnya Anda bicara sedikit tentang etnologi pada masyarakat, pada mahasiswa Anda. Nah, salah satunya di sini ada etnoekologi, pengetahuan, pengelolaan dan konservasi alam berbasis masyarakat lokal. Nah, ini masyarakat. Jadi kalau yang dipelajari dari etnologi itu masyarakatnya masyarakat lokal, begitu Bapak Ibu. Misalnya saja, kok saya ingin tahu ya bagaimana masyarakat sekitar hutan tropis itu mengkonservasi tentang tanaman hutan tropis, taksus Sumatera. Atau Anda ingin sekali bagaimana ya masyarakat Baduy di dalam memelihara lingkungan. Baduy kan terkenal itu. Ya.
tentang konservasi. Ya, Anda cari aja di sana, lari ke sana, ya, mengadakan riset di sana. Bagaimana masalah Baduy? Ya, kalau kita menanyakan, ya, perilaku mereka ketika ya, menyatu dengan lingkungan. Nah, ditanya orang Baduy, ya, bagaimana dia ketika masak, bagaimana kayu-kayu ada, cara mengelolanya. Kemudian kalau ada binatang-binatang, bagaimana dia interaksi itu, bagaimana ya, menjadikan alam yang ada di sekitarnya untuk kehidupannya itu nyaman. Nah, itu ditanyakan pada masyarakat Baduy. Nah, ketika itulah Anda sebenarnya risetnya etnoekologi. Jadi bukan menanyakan misalnya ini tanaman apa, terus manfaatnya apa, bukan begitu. Tapi perilaku yang dia ya, lakukan dalam mengkonservasi, memelihara, menjaga kelestarian lingkungan, itu yang menjadi pokok pemikiran dari seorang etnoekologi. Tetapi kalau Anda bicara tentang apa itu tanamannya apa, gunanya apa, bagaimana cara membuat tehnya, nah itu bukan etnoekologi. Nah itu cenderung etnosains atau etnomedicine. Nah ini yang penting. Jadi di sini katakan ya pengelolaan, pengetahuan dan konservasi alam berbasis masyarakat. Nah ini bagian teknologi. Nah ini buku ini silakan nanti dicari, dibeli. Nah ini ada lagi etnobiologi, etnoekologi dan pembangunan berkelanjutan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita bicara, mungkin kita bicara ya bagaimana sih ya membangun suatu lingkungan yang asri, nyaman, begitu kan? Nah, disitulah kita bicara tentang etnoekologi. Mungkin tradisi-tradisi lama itu bisa kita terapkan. Nah, ini etnobiologi, etnoekologi, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini contoh-contoh buku yang menarik. Bisa Anda gunakan. Jadi ada riset-riset, misalnya Anda nanti ingin teman-teman berbasis dari biologi, tentang keilmuan biologi, Anda bisa itu. Memanfaatkan etnoekologinya, bukan etnosainsnya. Atau Anda bicara etnobotani dan etnoekologinya. Etnobotaninya, etnobiologi atau botani Anda tanamannya. Terus etnoekologi bagaimana masyarakat itu mengkonservasi, membudidayakan atau melestarikan agar tetap asri, nyaman, indah. Itu berarti Anda bicara tentang etnoekologi. Saya kira itu yang menjadi titik tekan saya bicara tentang etnoekologi, konservasi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah ini sumber inspirasi untuk riset etnoekologi. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ontologinya. Jadi kalau kita lihat pemisahan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yaitu tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika kita bicara ilmu alam, bicara tentang kita, maka disitulah yang paling penting juga kaitannya bagaimana masyarakat atau orang itu memandang suatu fenomena. Jadi kalau bicara IPA, itu mestinya akan kita bicara bagaimana sih menjelaskan di balik fenomena itu yang kita amati, alam itu. Penjelasan ilmiahnya apa kalau ada gejala fenomena seperti itu. Untuk itu, maka perlu adanya suatu hubungan interaksi antara masyarakat dan lingkungan. Nah, itu dalam memahami hubungan manusia dan ekologi tak dapat dipisahkan. Ketika ada gunung meletus, dor, gitu ya. Nah, kalau orang Solo kan gunung meletus, dor, gitu. Kalau orang Brebes, gunung meletus, dor, gitu ya. Nah, itu bedanya orang Brebes sama orang Solo. Kalau orang Jawa, misalnya ada gunung meletus, maka persepsi dia adalah mungkin kalau Anda lihat di Gunung Merapi dulu ada namanya Mbak Marijan. Ya, itu bisa kita ungkap. Dia mengatakan ada istilah misalnya ada pergerakan, ada ular naga atau ada mungkin ada apa lagi, ada itu banyak pedus gembel dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, sebenarnya kita ingin mengungkap tentang bagaimana pandangan masyarakat itu tentang gunung meletus. Tetapi secara ilmiah, gunung meletus adalah ya, gerakan bla 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 itu. Nah, di situ ada sesuatu yang menarik.
Nah, jadi pengetahuan masyarakat dengan pengetahuan ilmiah itu agak kadang-kadang kurang normal, kadang-kadang kurang nyambung. Tapi kalau kita telah kadang-kadang ada sambung-sambungannya, bisa dihubung-hubungkan. Nah, itulah yang penting bagi kita, bagaimana merekonstruksi pengetahuan masyarakat tadi untuk menjadi pengetahuan ilmiah. Saya pernah ke Gunung Merapi, kemudian saya tanya masyarakat di situ, kemudian dia mengatakan atas nama wedus gembel. Warnanya putih dan sebagainya. Kita cari wedus gembel itu apa? Mengapa warna putih? Oh, di situ ada kandungan CO2 yang tinggi misalnya, sehingga panas. Ada NH2-nya berapa? Nah itu. Jadi wedus gembel itu arti ilmiahnya sebenarnya suatu koloid yang mana terdiri atas bla 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 bla. Itu ilmiahnya. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya yang namanya Mbah Marijan itu etnoekologinya tinggi loh. Ya enggak? Dia mesti ngomong jangan ini banyak hal norma-norma yang tidak boleh dilakukan. Itu sebenarnya etnoekologinya Mbah Marijan bagus. Cuman kita kan enggak paham atau kita pun agak kurang begitu yang memperhatikan. Masyarakat Baduy coba Anda lihat, ada beberapa literatur mengatakan kalau menebang pohon satu harus diganti 1000. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh menyalakan api di dalam hutan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya etnoekologi. Perilaku itu bagus. Nah, tidak boleh pakai motor masuk ke tengah hutan. Itu tabiat-tabiat perilaku itu etnoekologi. Bagaimana dia menjaga betul-betul ya orang Baduy terhadap lingkungan. Nah, itu perlu diterjemahkan. Ya mengapa kok motor tidak boleh masuk? Nah, mungkin mengeluarkan CO2 dan sebagainya atau apa gitu. Mungkin rasanya nanti kalau terlalu banyak motor ke situ panas ya dengan adanya CO2 yang banyak. Mesti banyak pohon-pohon yang ditebang. Nah, bagaimana orang Samin mempertahankan lingkungannya itu etnoekologi itu. Orang Samin itu sangat betul-betul menjaga tanah adatnya. Nah, makanya dia tidak mau pajak dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa itu adalah bumi kelahiran, itu adalah warisan dari nenek moyang kita, sehingga nggak perlu pajak. Nah ini itu dari sisi mereka, tapi ada sisi lain yang memang agak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, saya hanya memberikan contoh seperti itu. Etnoekologi itu menanyakan hal seperti itu. Oke. Dengan demikian, etnologi itu sebagai jembatan penghubung ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Jadi tadi ya masyarakat dalam memandang ilmu fenomena-fenomena alam yang ada di sekitarnya dari sisi pengetahuan masyarakat, bukan dari sisi sains ilmiah. Ya mencobalah. Nanti walaupun itu nanti ada proses namanya kemarin rekonstruksi sains masyarakat menjadi sains ilmiah. Nah nanti akan gaduh itu ya. Nah. Jadi kajian etnologi tidak hanya membahas aspek-aspek alami saja, tetapi juga aspek manusianya dengan ragam politik, ekonomi, sosiologi, politis, dan budaya. Menarik Bapak Ibu, nanti kalau dapat bukunya Bu Pak Firman, di situ ada pokok bahasa etnologi. Jadi ada sesuatu, misalnya saja nanti saya berikan contoh beberapa yang ada di buku Pak Firman. Misalnya saja ada makanan tarian reog, ditanya. Ya, tarian reog itu nanti kontennya misalnya apa? Oh, kalau tarian reog nanti gerak dan apa ya? Energi misalnya. Itu untuk IPA-nya ya. Tapi dari sisi etnologi reog, ya misalnya. Pertanyaannya adalah apakah tari reog menurut narasumber perlu dilestarikan atau tidak? Nah, nanti dia ya atau tidak. Terus pertanyaan lainnya, mengapa perlu dilestarikan? Nah, nanti dia menjawab. Kemudian yang kedua misalnya, apakah tari reog itu memiliki nilai-nilai manfaat bagi misalnya bagi budaya atau ekonomi? Oh, dia akan ya atau tidak. Kemudian mengapa dia menjawab ya? Nah, nanti dieksplorasi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana agar reog itu bisa lestari? Masih tetap ada, eksis. Nah, atau mungkin diawali apakah tari reog itu masih lestari atau tidak misalnya begitu. Dia jawab ya atau tidak. Nah, kemudian tanya lagi, loh kok kenapa Bapak menjawab tidak? Nah, nanti ada yang jawab. Nah, itu. Jadi pertanyaannya begitu. Ya.
bagaimana cara melestarikan? Loh, apakah tari reog itu memiliki dampak atau manfaat bagi ekonomi? Nah, dia jawab ya, misalnya ya, apa buktinya? Ya. Nah, jadi nanti setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan ya, bagaimana ya? Ya tadi yang Prof sampaikan, bagaimana untuk melestarikan tari reog? Bagaimana masyarakat untuk menarikan tari reog yang ada sekelilingnya saat ini kan sudah mungkin hampir habis lah. Mungkin kita tanya bagaimana masyarakat, perilaku masyarakat. Oh, ada banyak Pak. Nanti misalnya saja setiap bulan apa itu ada lomba tari reog. Nah itu berarti kan jenis cara-cara melestarikan. Oh, ada apa lagi? Oh, ini banyak paguyuban kawan tari reog. Nah, oke, tidak. Nah, nanti dari kalimat-kalimat seperti itu nanti bisa dijadikan informasi lengkap untuk etnoekologi. Ya, jadi itu tari reog ya Bapak, mengapa perlu ada kaitannya dengan apa ekonomi tidak, masyarakat, religi enggak. Mungkin ada pertanyaan. Apakah ada kaitan tari reog dengan upacara-upacara religius keagamaan? Wah, atau ada jawab apa? Nah itu yang perlu dieksplorasi ketika kita bicara etnologi. Jadi itu nanti saya berikan contoh, saya punya sedikit ya. Nah, jadi nanti etnologi ini misalnya dikaitkan dengan politik, ekonomi, sosiologi, ya ini dan budaya. Nanti ditanya ke sana ya. Tari reog kaitannya dengan politis, apakah masyarakat Indonesia itu masih cinta ya dengan tarian-tarian reog atau masyarakat wilayah itu atau kabupaten, bupati atau pimpinan itu masih enggak ya memiliki rasa empati pada tari reog, ya itu berarti politik atau ekonomi kegunaannya, apakah tari reog itu dapat menghasilkan sebagai penghasilan ya bagi masyarakat atau memiliki nilai untuk memperoleh penghasilan bagi lingkungan atau apa, nanti berarti ekonomi, sosiologi dan sebagainya. Itu yang bisa kita lanjutkan nanti kita bicara etnologi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi etnologi itu sebagai ilmu geofisis, hal ini dikarenakan bidang kajiannya terkait analisis seluk-beluk. Misalnya ini yang menjadi ekologinya, tanah, air, iklim, curah hujan sebagai habitat manusia, dan pengetahuan terkait pula kehidupan abiotik dan biotik. Jadi tadi abiotik dan biotik. Jadi kalau kita misalnya etnologi, kita ambil tanah. Nah, mungkin kita kira-kira mana ya yang menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Jadi mungkin kita tanya bagaimana misalnya saja ada suatu apa ya hutan. Nah, kita tanya kan kaitannya tanah misalnya. Ya, tanya pada masyarakat di situ. Ya. Seperti Prof. Damin waktu di Karimunjawa saya tanya itu di hutan, itu saya tanya masyarakat di situ tentang tanah. Hutan di sini hutan nasional. Katanya hutan nasional ini dilarang untuk mengambil ya apapun yang ada di hutan nasional. Saya tanya, Pak, ini enggak hutan namanya hutan nasional atau hutan konservasi nasional atau begitu ya Pak? Ya apa Bu? Ya Taman Konservasi Nasional. Oke, saya tanya. Terus saya tanya, kok dinamakan konservasi nasional? Paham buatan dengan Bapak? Wis Bapak ini kok mboten jiko mboten asan mendet napa-napa lho Pak. Pokoke sing penting kula ngger mendet kewenangan kalih Pak Polisi hutan kula ditangkap mungkin enten ancaman macam-macam Pak. Bener kula dikon pindah dan sebagainya. Nah, berarti dia sadar akan itu konservasi, takut dengan adanya aturan-aturan. Kemudian saya tanya misalnya, terus Bapak apakah ketika blusuk-blusuk atau cari kayu dan sebagainya, seandainya ya Bapak melakukan itu, apa yang Bapak lakukan? Ya sosok kula nggih niku mendeti sing wis garing-garing sing mboten niku kula pendeti. Yang niku mboten disengeni, Pak. Yang konangan ya mung ditegur, tapi kalau bentuknya yang hidup itu katanya dimarahi. Tapi kalau di batang-batang dan sebagainya boleh. Nah, itu katanya belinya begitu. Ya, kemudian saya tanya lagi misalnya aja ya. Apakah Bapak mungkin misalnya aja ikut ya memelihara misalnya Bapak ikut menanam ketika suatu saat ada acara mboten langsung Pak. Jadi enggak boleh. Jadi semuanya itu memang harus dari
perhutani. Masyarakat jarang gitu. Karena apa? Karena mungkin ada sesuatu yang mungkin rahasia gitu kalau bisa diam. Nah, nanti tahu posisi di sini tanam apa, nanti ke sana diambil ya kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang biasa kita lakukan. Kemudian nanti perilaku seperti itu namanya nanti apakah dia dalam posisi merawat atau memelihara atau menggunakan secara bijak dan sebagainya, itu nanti masuk di dalam komponen-komponen konservasinya. Ketika saya tanya apakah Bapak ikut merawat, misalnya, oh, belum bukan merawat langsung, tapi belum ikut jogo, nah itu berarti merawat. Apakah Bapak misalnya saja, ya, ingin menggunakan, bagaimana sikap Bapak ketika menepul matur kali si polisi hutan asal boten. Nah itu berarti posisi menggunakan secara bijak. Ini esok dia mengambil untuk keperluan pengobatan. Nah berarti konservasi tentang itu menggunakan secara bijak. Apakah Bapak ikut menanam atau memberi pupuk dan sebagainya? Boten. Teman kulon itu ditugasi, dia itu memiliki ini secara pribadi ikut menjaga. Terus saya tanya, tanaman itu kan ada bunyinya Pak, misalnya aja ya, jangan membuang sampah ya, sembarangan, terus mematikan sumber ya, biotik apa itu namanya yang ada di laut itu sebagai ya menjaga ekosistem kelestarian lingkungan. Dia ada tulisan seperti itu Bapak Ibu di Karimun Jawa itu di hutan-hutan itu. Ya, jangan membakar hutan berarti merusak ya tanaman itu untuk menumbuhkan itu butuh 100 tahun lagi. Nah, ada kata-kata itu. Berarti kalau Anda membakar hutan berarti Anda memusnahkan suatu kehidupan yang 100 tahun lagi baru diperoleh hal seperti itu. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Saya tanya. Ya. Kadang-kadang jawabannya mereka ya ada yang respon positif, ada respon yang negatif. Oleh karena itu itulah yang perlu kita coba sehingga bagaimana tadi tanam, air kita tanya misalnya air. Nanti ada di bawah PPT saya itu banyak bagus sekali itu. Ya nanti itu ada air sungai yang ada di pinggir hutan itu sangat terjaga. Ternyata dibagi 3 zona oleh masyarakat di situ, oleh adat di situ. Hilir, tengah, terus paling bawah namanya hulu. Nah, hilir itu adalah tempat untuk menyebar, menyebar ikan. Nah, jadi kemudian tengah itu adalah tempat untuk pertumbuhan ikan dan masyarakat boleh mengambil di zona itu. Kalau di bawah itu katanya itu justru di situ harus dilestarikan atau jangan dibuat rusak sehingga nanti ikan langsung mati atau apa. Jadi dibagi 3 zona, ada zona untuk penunaian atau pembibitan dilempar di situ ikannya, kemudian ada nanti suatu tengah berapa kilometer itu khusus untuk budidayanya, nah, dan boleh mengambil. Kemudian kalau mengambil jangan pakai petasan atau semacam peledak gitu. Kemudian di bawah itu tidak boleh mengambil, hanya dia justru di bawah itu untuk menjaga agar ikan itu tidak musnah. Ada 3 zona. Nah itu berarti kita kaitannya dengan air. Iklim dan curah hujan. Iklim Bapak Ibu kita lihat. Ya, perilaku masyarakat misalnya tentang iklim. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin istilah pranoto mongso. Nah, itu mungkin kita tanya masyarakat yang betul-betul memanfaatkan itu tentang pranoto mongso. Ya, bagaimana ketika musim hujan dan sebagainya, kita lihat perilaku mereka. Ketika dia bercocok tanam dan sebagainya, itu mungkin perlu kita bahas, kita tanyakan pada masyarakat seperti itu. Terutama yang lahan dan pertanian itu Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini ya kalau kita lihat jadi etnologi dipandang sebagai ekologi budaya. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis dan pembahasannya mengenai semua aspek kebudayaan saling berhubungan secara fungsional dengan lingkungan, alam dan masyarakat. Intinya itu Bapak Ibu. Bu Amnes seperti itu. Jadi etnologi sebagai ekologi dan adaptasi manusia, jadi adaptasi bagaimana masyarakat misalnya ya dalam menghadapi suatu ya perubahan lingkungan. Nah itu boleh ditanya juga. Nah, perubahan lingkungan. Ya ada suku anak dalam Bapak Ibu. Bagus sekali itu. Mungkin Anda lihat nanti bagaimana suku anak dalam itu berinteraksi beradaptasi dengan hutan yang ada di sana. Ada bukunya yang mungkin itu ya perilaku
suka anak dalam melestarikan lingkungan itu. Yang monodisiplin yang saya katakan itu. Nah, ini kalau kita bicara ekologi, etnoekologi, jadi ekologi itu kan yang berkaitan dengan lingkungan, interaksi. Makhluk hidup dan lingkungannya, interaksinya bagaimana, baik interaksi dengan yang biotik maupun abiotik. Itu kaitannya dengan ekologi. Nah, ini orang-orang yang berkaitan dengan ahli-ahli ekologi. Jadi ini yang mungkin bisa Anda baca. Ternyata Bapak Ibu menarik sekali ya. Kalau saya pernah membaca sedikit riwayat tentang itu ya, kopi, sejarah kopi. Ternyata yang menemukan orang pertama bukan orang Indonesia itu, orang Jerman atau orang Belanda itu. Kalau Anda ke bandara itu ada gambar sejarah kopi itu. 18 tahun berapa siapa yang menemukan, kemudian siapa lagi, ada perkembangan tentang kopi. Ya, yang membawa kopi Indonesia pertama siapa itu? Wah, sejarahnya bagus sekali. Nah, seperti itu. Nah, itu historis seperti itu perlu kita lihat di dalam bicara tentang etnosains atau etnoekologi sejarah. Nah, itu ini sejarah ini yaitu ilmu yang mengkaji mengenai bentuk-bentuk transformasi makrobiologi, bagaimana manusia melakukan aktivitasnya di dunia dan lingkungannya baik biotik maupun abiotik. Sejarah. Ada seorang riset itu tentang dia mempelajari tentang sejarah ya sungai ya, yang mana awal-awal itu sungai itu sangat sangat indah, bagus itu. Yang di Jakarta kan banyak sungai yang tercemar ya. Tapi dia mencoba mencari etnohistorisnya itu gimana sungai. Dia tanya, ini dulu sungai apa namanya, dulu bagaimana kondisi real lingkungannya, terus kenapa kok jadi penebangan sekarang menjadi tercemar. Pada itu, nah akhirnya dia dapat ilmu, oh sebenarnya misalnya sungai Citarum itu sebenarnya dulu bagus itu. Jadi orang meneliti tentang bagaimana perilaku masyarakat itu waktu itu dengan sekarang. Terus dia tanya dari berbagai sumber, wawancara, tanya tokoh-tokoh yang ada di sepanjang Sungai Citarum, sehingga diperoleh pengetahuan tentang perubahan Sungai Citarum yang dulu indah sebagai penyangga ya banjir di Jakarta sebagai kok sekarang menjadi hancur. Nah, itu ada orang yang paham gitu sampai dia tahu sejarahnya itu. Nah, orang seperti itulah yang kita bacakan sebagai narasumber. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya Mbak Agnes mungkin di Kaligaran Mbak Agnes itu ada sejarahnya yang mesti. Ya, bahkan dulu para Binaja itu mencari sejarah dari Kaligaran. Ya, sehingga beliaunya memunculkan namanya SETS, pendekatan SETS untuk menangani banjir di Kaligaran. Ada sejarahnya. Kemudian kapan mulai rusak? Karena ada pabrik Papros. Ada pabrik ini, itulah yang mulai merusak. Jadi Kaligarang itu dulu ya sungai ini sangat bersih, bahkan digunakan untuk minum. Kebutuhan sehari itu dari Kaligarang itu. Karena apa? Muaranya dari Gunung Ungaran. Nah, tanya itu pada pinggir pantai. Saya pernah mendengar cerita-cerita seperti itu Kaligarang. Sekarang udah nggak hancur-hancuran kan? Sungai sudah tercemar sebagainya. Bahkan tahun 90 itu ya orang mencuci baju ya di Kaligarang. Waktu saya masih kuliah itu kalau orang nyuci di pinggir sungai itu mencuci, masih bersih, mandi ya di situ. Dimanfaatkan seperti itu. Nah, sekarang coba perilaku seperti itu, coba dilihat etnohistorisnya, kemudian ekologinya, mungkin masyarakat di sini apakah masih ada ya rasa kepedulian orang-orang sepanjang Kaligarang tentang ekosistem yang ada di Kaligarang. Ya, saya kira seperti itu mungkin menjadi satu bagian yang menarik ya di dalam kajian untuk menanamkan konservasi. Ya, mungkin di tempat Bapak Ibu akan lain lagi ya ceritanya. Oke, ini Bapak Ibu, ini etnoekologi ya, peladangan orang-orang Dayak ini, orang-orang Dayak ya. Di Gunung Linggang. Nah, jadi nanti kita ke sana, orang ini yang etnoekologi mesti ke sana Bapak Ibu. Tanya orang Dayak itu.
kok hutan, ya hutan di sana apa? Bagaimana perladangan orang Dayak? Ya, ya. Mungkin di situ ada sesuatu yang menarik. Apakah dia membabat habis atau ketika dia ingin memperluas sawah atau ladang itu kira-kira bagaimana perilakunya? Ini buku ini juga sangat menarik. Nah, ini buku ini yang tengah ini adalah ini yang kemarin saya ke sana. Ini ada ya tadi yang rumah yang foto tadi yang ada rumah itu saya ke sini. Rumahnya ini. Nah, ini adalah Pak Raffi. Ini yang saya tanyakan sama beliaunya. Ini adalah tokoh masyarakat yang mana dia agak tahu lama, agak tahu ya tentang ya hutan tropis yang ada di Gunung Sinjana. Nah, saya tanya sama beliaunya. Ini sebagai narasumber. Nah, ini. Kemudian ini juga teknologi Bapak Ibu manusia di hutan rakyat. Nah, ini bagaimana ini bisa tanya di sana. Orang-orang ini kan orang-orang yang semacam masih lugu, masih Bapak Ibu bisa di Gunung Bromo itu di tepi sana banyak atau mungkin di Kaligarang atau mungkin hutan karet itu saja bisa Anda lihat etnologinya. Perkembangannya dulu bagaimana. Nah, sekarang sudah jadi hutan karet jadi hutan gedung, hutan rumah. Bapak Ibu, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi ya, kalau kita bicara tentang ya ekosistem teknologi, bicara atmosfera, ada berkaitan dengan biosfer, ya, hidrosfer tentang air, litosfer, atmosfer dan sebagainya itu kita bisa tanyakan, ya seperti itu. Sehingga etnologi nanti bisa berkaitan dengan ini bisa menjadi bidang kajian. Jadi ketika kita bicara tentang udara, tentang lingkungan, ya mungkin bagaimana sih masyarakat ya mungkin di tengah di hutan atau di mana misalnya saya itu dulu ceritanya bagaimana tentang kondisi lingkungan udaranya. Nah, saat ini kita lihat saja Bandungan, nah ini yang luar Jawa nggak tahu Bandungan atau di daerah Bandung itu ada daerah yang gunung mana itu yang di sana itu ada gunung yang ada sejarahnya itu Tangkuban Perahu. Nah, misalnya aja Tangkuban Perahu bisa kita tanya di sana, masyarakat di sana bagaimana cerita Tangkuban Perahu, bagaimana masyarakat ya menjaga kelestarian dengan ya itu tanaman-tanaman lingkungan di Tangkuban Perahu itu bisa ditanyakan. Gunung Merapi bisa tanya. Lingkungan atmosfernya, litosfernya, bagaimana kondisi airnya, bagaimana hidrosferanya, biosfernya, tanaman-tanaman yang di sana kita tanya. Nah ini berarti bidang kajiannya di sini. Ya, biosfera, hidrosfera, bagaimana? Kalau di pantai kita bicara tentang hidrosfera. Misalnya kalau kita lihat sejarah dari tanam mangrove yang ada di pantai utara. Nah kita lihat dulu tuh bagaimana ya Pak? Misalnya saja kita lihat sejarah. Kok sekarang bisa jadi rob ya? Dulu katanya tidak. Menurun data perilaku yang seperti itu berarti hidrosfer. Jadi ini Bapak Ibu yang menarik dalam bagian ekologi, makanya ada kata-kata sejarah ini penting banget ini ya. Lingkungan alam sebelumnya, lingkungan masyarakat, bagaimana interaksinya sejarah dulu. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah gambaran sedikit tentang etnologi. Mudah-mudahan Bapak Ibu, berarti nanti misalnya saya ingin bicara tentang konservasi atau ada green environment sekarang yang sangat terkenal green environment. Itu sekarang riset ini lari ke sana. Berarti itu ya kita coba bicara itu. Nah, kemudian dari situ mungkin ada menjadi bagian dari mata kuliah kita. Mungkin ada KD-KD, capaian pembelajaran yang harus ya dicapai melalui tadi dengan etnoekologi tadi bisa dimasukkan di situ. Nah, sehingga ini proses budaya ya ada kaitannya dengan sumber daya alam, hasil kegiatan produksi, reproduksi dan sosial. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya tadi yang saya sampaikan mungkin misalnya bicara tentang batik misalnya, seni batik. Bagaimana batik kaitannya dengan bahan-bahan sumber daya alam misalnya pewarna alami. Nah, ini batik dengan
bahan-bahan alami. Bagaimana cara menggunakan bahan alami, itu masyarakat itu bagaimana. Mungkin nanti masuk ke sana sedikit tentang bagaimana perilaku masyarakat untuk ya menjaga agar tanaman-tanaman yang bisa digunakan pewarna alami itu bisa terjaga dengan baik. Bisa nanti Bapak masukkan segitu. Ya. Oke, nah ini religi ada kaitannya enggak? Misalnya batik kaitannya dengan religi, dengan agama. Ya, terus etnosainya, pengetahuan tentang batiknya. Mungkin organisasi sosial ada nggak kaitannya antara ya, batik dengan ya semacam ya paguyuban yang mungkin nanti ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa kembangkan seperti ini, nanti bisa digunakan sebagai salah satu ya komponen-komponen di dalam riset-riset saudara. Ini indikator-indikator ini bisa digunakan. Kemudian ini fokus pembelajaran dari teknologi. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu nanti ya bisa baca sendiri tentang ini. Ya, misalnya ini bagaimana sih perilaku masyarakat hutan tropis dan budaya masyarakat hutan tropis melestarikan ekosistem hutan tropis, sumber airnya bagaimana, tanaman langka itu bagaimana cara mengkonservasi. Kita tanya. Ternyata Bapak Ibu di sana itu ya masyarakat itu sudah mencoba bagaimana membudidayakan taksus. Nah, oleh karena itu pada suatu saat ada ya semacam riset mencoba mencari lingkungan ya, yang mungkin situasi dari sisi iklimnya, sisi suasana, ya kelembaman, suhu dan sebagainya dicari di daerah sana yang ada di dataran rendah di sana. Kemudian ingin membudidayakan taksus di sana, jadi tidak di gunung. Sehingga dia mencari beberapa tempat, ternyata ada suatu tempat yang mana taksus mulai bisa hidup di situ. Nah, di situ dibudidayakan. Sehingga di situ Pak Gubernur Sumatera Barat meresmikan 3.500 penanaman taksus di dataran rendah. Nah, tidak di gunung, tapi di dataran rendah. Menurut Pak Raffi, waktu saya datang ke sana, beliaunya menyampaikan bahwa itu untuk melestarikan taksus itu ya kalau kita mengandalkan harus di gunung ya atau di dataran tinggi itu agak susah. Gitu kan. Lagi nanamnya, lahannya juga banyak tanaman juga kan tidak hanya taksus. Nah, itu. Sehingga mereka itu melalui bantuan riset dari universitas yang ada di sana mencoba ya menanam taksus tapi tidak di dataran tinggi, dicari tempat-tempat. Kemudian saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Raffi. Kemudian saya minta pada mahasiswa UNP, ayo coba kamu bawa ini nanti dibawa pulang, kemudian coba kamu tanam. Ya, pakai pot-pot hitam itu loh. Ya, pakai itu. Ternyata ketika pakai humusnya itu apa? Humusnya sana itu bisa hidup. Tetapi pakai itu yang dijual-jual itu nggak bisa hidup. Ternyata khas itu, ya. Kandungan apa mineralnya, kemudian situasi akarnya itu cocoknya dengan yang humusnya di sana. Ya. Jadi ada 10 itu yang hidup hanya 2 atau 1. Dia sampaikan pada saya, mahasiswa IPA itu, Prof, ini ternyata yang bisa hidup yang ini, Prof. Nah, jadi itu bisa dibuktikan. Nah, ternyata sudah. Saya tanya Pak Raffi, lah bagaimana itu prosesnya itu lama, sehingga dia kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk mencari tanah atau lahan yang kira-kira bisa hidup. Nah, sehingga beliaunya menyampaikan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang bagus sekali ya, hal-hal yang tadi saya sampaikan bagaimana perilaku masyarakat sana untuk itu taksus. Tapi ada suatu tempat saya riset di akar kuning itu belum terbentuk seperti itu. Justru masyarakat berbondong-bondong mencari akar kuning, kemudian dikumpulkan dalam dipotong-potong, kemudian ditimbang, kemudian nanti suatu saat diambil orang untuk dibawa ke mana gitu. Ada yang seperti itu. Justru akar kuningnya itu tidak dibudidayakan, tapi bagaimana mencari akar kuning kemudian dibawa sebagai penghasilan. Ada juga yang mau. Mohon maaf, Prof, izin ke belakang. Oh ya, silakan. Oke,
Jadi itu menarik sekali Bapak Ibu. Pokoknya kalau kita itu banyak ekologi etnosaya yang kita banyak memiliki gitu Bapak Ibu, kita itu tidak hanya terpaku pada etnosaya, etnomedisinnya mungkin masuk. Wah, Pak, saya ingin tanya ini, itu bagaimana masyarakat memelihara tanaman ini itu. Jadi riset kita tuh bisa menyebar. Oh, ini kaitannya dengan etnomedisin, ini kaitannya dengan etnosainsnya, ini etnologi, bisa kita jadikan satu hal yang menarik dalam bidang interdisipliner itu. Nah, jadi perilaku ya yang mengakibatkan perubahan daunnya serta pola konservasinya. Saya tertarik sekali pada waktu nanti ada fotonya enggak ya? Mari ada fotonya. Nah ini Bapak Ibu yang saya tanyakan, yang saya sampaikan. Ya ini contoh etnologi, ini ada mungkin saya nah ini dibagi 3 zona, Pak. Ada sungai itu, ada hulu itu apa? Nah, ini pada era A dikelola oleh pihak masjid dan dilakukan pemanenan rata-rata 1 kali setahun. Hulu itu apa? Atas atau bawah? Atas. Ya. Itu kemudian ini area B tidak dilakukan pemanenan. Oh, karena masyarakat sempat mempercayai adanya unsur magis. Nah, ini. Oh, ini yang di sana, tapi ada satu gini Pak, terbalik. Di sini penyebaran ikan, di sini itu tempat memanen, gitu kan? Nah, kalau hilir itu apa? Itu menuju laut. Oh, ini area dikelola oleh organisasi kepemudaan, dilakukan pemanen rata-rata 1 kali setahun. Nah, ini ada di bagian begitu. Nah, ini contoh etnologi perilaku masyarakat di dalam itu. Tapi ada juga yang saya peroleh begitu. Jadi di atas itu menyebar ikan, di tengah memanen, di bawah itu tetap dipelihara. Artinya itu mungkin mungkin ya tidak boleh diambil dan gitu, biar dia hidup. Nah, kalau ini dibagi 3, ya ada pengelolaan ini. Oke, bagus sekali ini. Kita. Cuman masalahnya kadang-kadang kita ingin mendapat suatu topik fokus seperti ini agak susah. Ini di mana ini penangkapan B ini memberikan keuntungan untuk menjadi tempat bagi ikan berkembang biak. Ini B ini loh Pak, ya berkembang biak tadi. Ya, tidak boleh pemanenan dan sebagainya, gede-gede ini. Nah, nanti ke sini diambil, di sini juga boleh diambil seperti ini. Ya, nah, di situ dibagi-bagi, jadi enggak dan mengambilnya pun katanya tidak boleh pakai ya dan peledak, pakai yang manual. Ini. Nah, kita ada nggak Pak di Jawa seperti ini masih ada nggak? Kalau di Bantul itu ini sawah, terus sekalian tumpang kayak. Oh iya. Ya, di desanya juga gitu Bu. Jadi sawah terus samping-sampingnya itu dibuat kedukan gitu, terus dikasih ikan gitu ya. Ada juga seperti itu. Masyarakatnya harus kesepakatan, tidak ada yang kuliah mandiri. Nah itu coba dilihat Bu, bisa diambil atau ditanyakan hal perilaku apa, mengapa kok pakai itu, kemudian kaitannya dengan ikan dengan abiotik, bagaimana dia misalnya mempertahankan agar tetap hidup dan ini juga masih padinya atau apanya di situ juga tetap bagus gitu. Apakah ada kaitannya misalnya itu ada telur-telur ikan atau kotoran ikan bisa kaitannya dengan kehidupan biotik tanaman itu bisa ditanya seperti itu. Jawabannya dia apa saja mungkin kita bisa. Nanti cari beberapa orang lagi tanya kira-kira jawabannya sama atau tidak. Ya. Saya masih ingat Bu waktu kecil juga memang ada yang seperti itu Bu. Ya. Ya. Jadi istilahnya dibuat semacam apa ya? Kubangan gitu di pinggir pematang ya, itu dibuat disebar ikan. Nah, cuman airnya harus airnya tetap terjaga. Bahkan ketika ingin mengalirkan itu jangan siang-siang, nggak boleh katanya karena mati. Tahu loh Bapak Ibu dulu, saya waktu itu masuk kecil itu begitu. Jadi kalau mau ganti air ikan itu malam. Jadi air dari sungai apa dari parit itu ya
Itu saluran irigasi itu malam. Terus di situ dikasih apa? Makanan ikan, pagi gitu. Ada yang seperti itu. Saya masih ingat waktu masih kecil. Itu. Nah, seperti itu mungkin tumbuhan kembali bagus itu ya. Ya, jadi tidak hanya padi saja. Oke, Bapak Ibu, ini yang contoh-contoh ya beberapa. Ya, ini saya kemarin waktu di Gunung Singgalang, ini saya lewatnya seperti ini, Bapak Ibu, naik ke atas. Dari bawah ke atas. Di sini banyak pohon-pohon. Nah, saya naik ke atas. Nah, terus naik ke atas. Nah, ini di sana ini adalah etnoekologi yang mana di sini ada tulisan-tulisan bagaimana masyarakat dengan tulisan-tulisan itu. Perilaku masyarakat dengan adanya. Dilarang memasuki bla-bla kira-kira bagaimana? Kita tanyakan. Kalau perlu kita jalan-jalan sama masyarakat, ada tulisan Pak itu ada tulisan. Kira-kira gimana Pak? Kalau Bapak sendiri kira-kira apa? Apakah tetap dilarang masuk? Apakah Bapak masuk? Dilarang mengambil apakah Bapak masuk? Atau masyarakat sekitar ini bagaimana dengan tulisan-tulisan itu? Nah, itu bisa ini tanya aja perilaku ya. Nah, ini misalnya. Nah, di Gunung Singgalang itu di setiap beberapa tempat itu ada tulisan misalnya aja. Ya, pendaki dilarang ya mengambil jalan pintas selain yang sudah ditentukan. Nah, ternyata banyak Bapak Ibu gunung biasanya jalan sini kemudian ada yang belok sana. Ternyata belok sana itu dia itu kan merusak itu lingkungan. Kadang-kadang dibabati untuk mencari jalan. Gitu. Saya tanya sama si guide saya, loh itu kok anu Pak ini? Ya itu toh Pak. Dia pakai bahasa Padang, tapi saya kan punya Rahin ini mahasiswa orang Padang asli, jadi paham bahasanya. Jadi itu pendaki itu justru cari jalan-jalan. Kemudian ada semacam apa ya? Dia itu punya insting kalau di sana ada tanaman khusus dia lari ke sana. Itu pendaki begitu kata apa itu orang-orang Padang itu. Nah, jadi hutan tropis ini yang menjadi bahan saya. Nah, ini ada KTH Tuksus Singgalang. Ya. Ini yang membudidayakan taksus. Bahkan ada semacam masyarakat menamakan namanya KTH Tuksus Singgalang. Kelompok tani hutan Tuksus Singgalang. Jadi taksus bahasanya sana Tuksus Singgalang. Nama bahasa daerahnya. Namanya Tuksus Singgalang, bukan Taksus Sumatera, tapi Tuksus Singgalang. Nah ini, namun budaya Taksus. Nah ini Bapak Ibu, ini saya wawancara. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian, nah ini adalah orang yang setiap hari lewat gunung itu. Bapaknya bahasanya orang sana saya nggak mungkin saya. Jadi ini untuk diajak ngomong bahasa Indonesia agak susah. Ini masyarakat asli sana. Masyarakat sana ini. Jadi ini yang menjadi guide saya. Sehingga saya tanya sama ini namanya Rehan. Ini masih IPA. Saya tanya sama ini bisa bahasa Padang. Sehingga saya bisa ya, ini ngomong apa toh Rehan dia menceritakan saya. Tiap hari Bapak ini jalannya seperti ini. Nah ini saya jalan seperti sudah tua tapi saya mencoba untuk tahu Gunung Singgalang. Nah, ini ada tulisan Bapak Ibu, belakang ada tulisan yang melarang apa melarang. Saya kadang-kadang tanya sama Bapak Ibu. Terus ini ada mahasiswa yang ini naik tunggu naik lagi. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, Rehan ini bagus sekali idenya. Tasnya ini adalah alat-alat untuk mengukur CO2, kelembaman, pH. Ini isinya. Saya nggak tahu ini setelah naik ke atas dia itu sibuk sendiri. Loh, kamu sibuk sendiri, saya belajar ekologinya Prof gitu. Ekologi, oh iya. Ekologi tanaman Prof ya gitu. Nah ini dia nyatet daunnya warna apa, berapa senti, ya Allah. Sampai seperti itu. Menjari apa-apa, nanti termasuk apa, itu dia apa ini. Ya. Nah ini sudah lulus, ini baru kembali lulus. Dan alhamdulillah dia ada cum laude ini. Nah ini, dan ini yang ya makanya kalau kita riset etnoekologi jangan kita sendiri, ngajak teman orang di sana, itu ajak mahasiswa, mereka senang dan kadang-kadang ide-ide kreatif dia muncul. Ini Rehan, ini banyak foto yang saya
abadikan. Ini coba, saya kalau lihat tanaman seperti ini langsung pikiran saya, ini bisa digunakan pewarna alami buat teh herbal. Sehingga riset saya sekarang ini saya mencoba mencari bahan-bahan untuk teh herbal dari Gunung Singgalang ini. Karena apa? Banyak kok, kalau kita naik ke atas ada warna kuning, hijau. Wah ya Allah, menarik sekali. Tapi kita harus nembung ini. Minta bapaknya, Pak boleh nggak Pak saya minta? Oh, nanti dia ngambilkan. Yang namanya kantong semar, Bu. Sana banyak sekali kantong semar, tanaman. Terus dia mengatakan, Prof silakan minum, Prof ini nanti rasanya beda air antara kantong semar dengan air yang ada di biasanya. Saya minum, rasanya beda. Agak asin-asin sedikit. Tapi kan dia nggak paham, agak asin dan sebagainya kan nggak paham. Kalau saya agak tahu sedikit, karena apa? Karena di situ kan banyak tanah lempung. Nah, lempung, ini kan lempung coba, ya kan? Nah kalau ini tanamnya di sini kan berarti mineralnya garam kan masuk di air tadi, ya air apa? Kantong semar itu. Nah, jadi penjelasannya begitu. Tapi bapaknya namanya lain sekali, katanya tambah seger, tambah iya atau karena tambah mineral kan? Itu penjelasan ilmiah. Jadi Bapak Ibu kalau memang misalnya suatu saat Bapak Ibu ingin kelompok ini, ayo kita coba jalan-jalan ke Gunung Merapi kemana, ayo kita coba cari informasi tentang etnobotani, bisa. Jadi orang etnosains itu risetnya jangan hanya nggak mungkin hanya di belakang meja, itu bukan orang etnosains. Nah itu, ini yang saya lakukan nih sama Rehan, dan saya berangkat jam 7, jam 8 sampai sana jam 12, 4 jam. Turun lagi 4 jam, jadi 8 jam. Nah, di tengah-tengah saya itu haus, capek banget. Dan saya bawa minuman namanya teh taksus. Saya minum. Ternyata setelah minum gemblok itu. Setelah gemblok betul ya, taksus dia mengatakan bahwa itu sebagai imunitas, banyak bisa sebagai, ya jelas. Taksus itu kan tumbuhnya aja di hutan kan, terus banyak mineral-mineral dan sebagainya. Kalau diminum harus energi kita bisa. Nah itu ilmiahnya. Nah setelah saya minum, kemudian saya sehat kembali, saya bisa sampai di atas. Ya. Kalau anak-anak muda ini ya mereka kecil itu, ayo Prof naik Prof itu. Ini kan jago pramuka ini. Ya ini jago pramuka ini, Rehan ini. Oke. Jadi ini Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang etnoscience, kita bisa masuk etnobotaninya, karakter morfologi, habitat tanamnya, masuk etnomedicine, gunanya apa, bagaimana pengaruhnya, bagaimana cara membuatnya, antropologi, kita tanya masyarakat di situ, bagaimana mengkonservasi, dan sebagainya, mengenai bagaimana peran dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan itu, masuk etnologinya, atau etnoscience mengenai tanaman itu, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti masuk etnoscience ya jangan hanya etnoscience-nya saja, bisa masuk ke sini, bisa ditanyakan. Sebagai salah satu komponen di dalam riset saudara. Masuk problem itu. Jadi itu mungkin bisa nah ini. Hasilnya apa? Masyarakat lingkar kampus lingkar hutan tropis sudah memiliki kepedulian terhadap pelestarian hutan di kawasan hutan tropis, khususnya tanaman taksus ya, Bu. Sudah. Cuman justru pendatang yang tidak memiliki, kadang-kadang kurang pas. Juga tanaman hutan tropis itu rusak, diambil kulitnya, karena kulitnya banyak mengandung takson, diekstrak, digunakan untuk obat dan sebagainya. Nah itu mereka itu. Sehingga saya tanya sana saya tanya kira-kira taman tas ini berapa tahun Pak? Menurut pengetahuan dia tahu, lihat lingkarnya. Jadi ternyata nggak tahu biologi bisa dibahas nggak? Hubungan antara lingkar diameter dengan umur itu katanya bisa ada kaitannya. Ada. Bisa ya? Wong orang ngerti loh Mas. Lucu kan? Saya nggak mudah. Saya katanya ini mungkin berapa? Terus dia ini loh dilihat ini loh apa garis-garisnya kok sing kayak batik itu loh. Kok dia bisa ya?
Saya benar nggak mudeng, belum pernah saya dapat yang itu. Katanya ini Prof, ini kalau bisa dideteksi dari sini Prof, gitu. Tapi dia mengatakan dia memiliki pengalaman karena dia kan sudah lama, hampir 10 tahun lebih di situ, jadi dia tahu. Ya setahun itu kira-kira berapa tahun dia. Nah, itu dari sisi morfologinya bagus ya. Katanya ada itu. Benar ya Mas? Bisa ya? Oh itu. Nah itu. Nah kemudian manfaat ekstrak dari cara pengolahan tanaman sudah dipahami dalam level pengetahuan masyarakat. Tapi kalau ditanya, Pak, kenapa bisa itu nggak bisa menjelaskan ilmiah? Pokoknya Pak, itu orang sini itu ya, kalau sakit apapun minum teh taksus itu bisa sembuh. Bahkan dia mengatakan dengan adanya warna dari taksus itu katanya beda dengan dapat khasiatnya berbeda. Kalau orang kimia kan paham ya, kalau warnanya pekat dan sebagainya kan senyawanya banyak, sehingga dia aktivitasnya mungkin lebih hebat kalau daripada taksus itu dalam batas jernih. Sehingga dia mengatakan kalau membuat teh taksus itu maksimal 3 kali. 3 kali. Jadi penggodokan apa 3 kali apa itu pemakaian. Penyeduhannya 3 kali itu sudah. Kalau sudah lebih dari 3 kali sudah berkhasiat lagi, berkurang dia. Tahu loh dia. Ya tapi secara logika ya jelas ya, kalau 1 kali 2 kali kan masih warnanya kan masih banyak senyawa metabolitnya kan. Kalau 2 kali mungkin agak berkurang setengah, kalau 3 kali sudah mau habis, 4 kali ya habis. Ya, itu udah tahu dia. Ya. Tapi kalau ditanya mengapa, tapi kan enggak tahu. Pokoknya anggur resep pahit itu bagus. Jadi dia pahitnya itu katanya. Ya jelas lah, alkoholnya banyak kan. Witerpennya banyak. Nah, ini dia juga tahu ya sanksi dan pidana kan banyak juga melanggar ya pasal berapa ada di sana. Nah, masyarakat menunjukkan sikap yang ramah terhadap ekosistem taksus Sumatera dan konservasinya ini sedikit. Nah, di sana ternyata masyarakat lokal siap beradaptasi dan ada kesadaran untuk diajak kolaborasi baik pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga riset untuk melestarikan. Jadi mereka siap Bapak. Jadi yang tadi yang Pak Refli dan teman-teman itu siap. Sehingga banyak sekali riset ya yang dilakukan oleh UNP ke sana untuk melestarikan taksus. Oleh karena itu saya itu sangat pengen sekali misalnya UNES ada punya lokasi yang untuk seperti misalnya Merapi itu. Kita mengonservasi atau gunung yang ada di Gunung Pati itu kan ada gunung apa itu misalnya kita coba melestarikan apa yang ada di sana sebagai laboratorium untuk riset konservasi. Di sana UNP sudah ada. Nah, jadi itu. Jadi lembaga-lembaga riset dan nah ini pembelajarannya, kalau pembelajar ini Pak Raffi, yang saya Raffi Agustinur ini yang sering yang saya temui lokasinya di ini Pandesikek, Tanah Datar, Pemancar, RCTI Gunung Singgalang yang tadi ada pemancarnya. Nama daerah dan sebagainya saya tanya sama beliaunya, ini sedikit hasil dari dia. Informasinya itu. Ya, nama daerahnya apa, ciri-ciri tanaman dia mengatakan apa, kegunaan apa, bagian yang bermanfaat untuk itu kulit dan daun dan sebagainya. Ini saya tanya dari sisi etnofarma atau etnomedicine. Nah ini senyawa yang ada di sana Bapak Ibu. Nah, ini uji fitokimianya, ya, uji fitokimianya ternyata banyak ya. Ini kalau kita lihat ya ada banyak terpenoidnya. Ini termasuk senyawa terpenoid. Senyawa terpenoid yang bermanfaat sebagai anti kanker dan sebagainya. Nah, ini alat ini sudah saya uji anti kankernya dari taksus tadi. Ya. Ada taksus, ada batang taksus, sarang semut, akar kuning, teh bajaga, daun taksus. Nah, ini mana yang paling efektif? Ini paling poten. Ya, paling poten daun taksus. Sekecil itu bisa. Iya, ya daun taksus. Makanya daunnya itu yang biasa digunakan teh. Ini beri penjelasan ilmiah. Ya, dia mengatakan sebuah ini karena apa? Ini terbukti. Nah, ini kombinasi, saya buat kombinasi ternyata yang saling sinergis itu kalau kita mencampur taksus sama bajaga. Nah, ini khasiatnya bagus ini ya. Nah, ini taksus sama akar kuning ini terjadi efek antagonis. Jangan dilakukan. Taksus sama seremuk antagonis. Nah, jadi yang paling baik kalau kita membuat ya teh
hutan tropis ya campuran kasus sama jaga. Nah, sehingga kalau Anda lihat beberapa artikel bajogo anti kanker, kemudian ada juga kasus anti kanker dicampur grade, kemudian digunakan untuk ini yang hasil riset saya begitu. Nah, itu saja Bapak Ibu siang hari ini saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan ada inspirasi dari saudara. Bagaimana dari jauh bisa mendengar penjelasan saya, Pak Mujib? Izin, Prof. Sangat jelas, Prof. Jadi silakan kalau mau tanya sekarang, monggo. Prof. Orang-orang zaman dulu memang punya cara untuk mengkonservasi lingkungan. Saya teringat dulu ketika masih kecil itu dilarang bermain di sungai yang ada kedungnya. Ya. Kedung itu yang lebar, dalam, airnya tenang begitu. Ternyata memang di tempat itu adalah tempat berkembang biak ikan begitu. Kami dilarang bermain di sana, berenang pun nggak boleh begitu. Ya, Takut nanti ditarik pianggah, bahasa Jawanya itu, banyak makhluk halusnya begitu. Dan itu juga di hutan-hutan juga begitu. Jadi orang zaman dulu sangat care sekali dengan lingkungan, Prof. Oke, kemudian terkait dengan ini, Prof, ya tadi membuka Elena ada tugas terkait dengan wawancara dengan para ini tokoh-tokoh lokal terkait dengan kearifan lokal, Prof, misalkan batik. Mengenai tugas ini, misalkan kita ingin meneliti tentang permainan tradisional, apakah boleh, Prof? Nanti kaitannya dengan proyek proposal untuk mata kuliah ini, Prof. Ngaten, Prof. Permainan tradisional, ya, mungkin bisa, Mas. Tapi tradisional yang benar-benar tradisional ya. Nggih. Engklek, mau mana itu ya? Tak sodor atau apa yang mau jadikan? Saya mau mengkaji tentang ini, Prof. Tentang bedil bambu, Prof. Dari bambu itu, yang bahan ininya dari kertas begitu. Nanti saya akan mencoba mengaitkan dengan teknologi begitu. Etnoteknologi ya? Etnofisika, Prof. Lebih ke etnofisika. Enggak ada etnofisika, namanya etnoteknologi. Etnoteknologi, nggih. Nanti coba ya, atau ya etnoscience. Jadi enggak ada etnofisika ya. Nggih. Etnobiologi ada, etnofarmasi ada, etnokimia ada. Gitu ya, Mas. Nggih. Ada enggak permainan-permainan di masyarakat sekarang, masih ada enggak? Masih ada, Prof. Seperti misalkan permainan bedil bambu yang bahan pelornya itu dari kertas, Prof. Ya. Jadi orang zaman dulu itu kan suka kalau bahan pelornya itu dari kertas koran. Ya. Kemudian ketika membuat bedil-bedilan itu kan kadang-kadang orang zaman dahulu itu membuat yang panjang atau yang pendek sedang begitu. Nah, itu kan tidak tahu bagaimana sistem mekanis di dalam bedil bambu itu secara tinjauan fisika begitu, Bro. Iya. Boleh, Mas, boleh. Nggih, Prof. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya lagi, monggo. Atau yang di sini mau bertanya? Monggo. Mungkin saya bertanya soal monggo. Ya. Mungkin kajian saya sama kemarin saya menanyakan tentang perjalanan tentang ini sama monggo berarti ketika saya melihat seperti pakai mengenai kasus ini kan ketika mengujinya jelas tadi ada uji betulnya maupun siapa yang uji objektivitas. Sedangkan secara umum kalau kita melihat seperti etnoekologi misalnya, kemudian juga bisa etnoscience, kalau saya mungkin bisa uji misalnya bagaimana kalau saya terapkan bisa uji bagaimana sih hubungan antara pemahaman masyarakat dengan ketika mau dikonsumsi ke dalam pengetahuan ilmiah itu kan bisa di-compare berapa sih misalnya konsekuensinya, artinya maupun yang lain. Tetapi kalau misalnya kita mempelajari itu kan bisa pengetahuan masyarakat lah gitu. Kemudian bagaimana mengcompare bahwa membuktikan pemahaman saya
saya seperti apa? Saya seperti ini Pak. Tapi ketika saya melihat seperti masalah penebangan hutan. Kalau misalnya di daerah Sumatera Luar Jawa itu kan ada indikasi bahwa seperti misalnya di Banten itu kan saya melihat bahwa adalah jiwa kerajaan itu masih ada nuansanya. Kalau misalnya di Sumatera mungkin lah jiwa yang agak apa namanya ada keyakinan yang dalam sehingga mereka tidak melakukan hal seperti itu. Tapi ketika bisa seperti misalnya di saya kasihnya seperti di Papua Bro. Di Papua itu misalnya kita lihat di apa namanya di Minang itu kan sebenarnya banyak sekali ada hutan ya. Tapi masyarakat itu sebenarnya sudah ada polusi hutan maupun lain terusan macam-macam. Tapi masyarakat tidak pernah perhatikan. Sehingga kasusnya adalah seperti daerah kami yang jaga lingkungan itu adalah sering banjir Bro. Terus banjir itu terjadi ketika setelah ada penebangan hutan tahun 97. Tadi Pak Harto itu ya. Oke, terus bagaimana kita mengkonstruksi antara pengetahuan masyarakat yang ada dengan pengetahuan ilmiah tentang pengetahuan teknologi seperti apa? Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau etnologi itu lebih cenderung pada bagaimana menerjemahkan perilaku masyarakat itu. Jadi misalnya aja masyarakat, misalnya aja tadi tetap mengambil tadi tanaman atau hutan menebangi itu berarti perilaku itu secara etnologi dia bertentangan dengan konsep konservasi misalnya. Jadi dia tidak mencintai, tidak ini. Jadi perilaku masyarakat misalnya menebangi, kemudian tidak mau menanam dan sebagainya itu kan ada definisi ya. Kalau itu namanya tidak konservasi menurut siapa misalnya itu. Itu rekonstruksi sains ilmiahnya begitu, menerjemahkannya begitu. Jadi konservasi kan memelihara ini, tapi kalau orang berbuat balik itu kan berarti kan tidak konservasi. Nah, konsep seperti itu berarti dari siapa kira-kira? Atau indikator seperti itu misalnya bertentangan dengan prinsip-prinsip ya, atau indikator konservasi dari UNESCO. Begitu. Nah, itu rekonstruksinya ini begitu aja, Mas. Ya. Ya, bahkan kalau Anda lihat di ini, Mak, kalau Bolali itu ada namanya daerah ya Kemusu ke atas itu ada daerah wilayah yang ada hutan. Ya, ini ada hutan terus di sini ada rel kereta api antara Semarang Purworejo itu kan ada kereta api. Kalau kita dari Semarang ke mana ke daerah Jawa Timur dan sebagainya atau daerah kan ada rel kereta api lewat pertengahan hutan itu. Hutan apa namanya saya nggak tahu. Nah, ya mungkin nanti Anda lihat aja. Saya pernah ya itu. Nah, di situ saya pernah Duangi atau di mana itu saya pernah, Mas. Jadi saya pernah ke tengah hutan itu, di mana tengah hutan itu ada suatu kelompok masyarakat yang mana hidup di tengah hutan. Nah, ada beberapa keluarga di situ. Nah, penghasilan apa dia? Dia itu penghasilannya adalah memotong atau memalak pohon-pohon hutan itu. Jadi dia itu punya kode-kode khusus. Kalau tong satu tung itu berarti aman. Tung berarti ada polusi hutan yang berjalan. Nah, tung 3 ada gitu, Mas. Sehingga dia itu tahu jam berapa dia harus mengambil pohon. Nah, saya waktu itu hanya tanya-tanya, oh gitu ya, iya. Nah, nanti setelah itu potongan-potongan itu dibawa ke pinggir seperti di pinggir jalan raya gitu, nanti ada yang ngangkut sendiri. Ada itu. Nah, perilaku seperti itu namanya perilaku yang berlawanan dengan konservasi. Tetapi dari sisi pengetahuannya dia tahu loh, Mas. Nah, nanti kena sanksi macam-macam tahu, tapi dia tetap melanggar. Nah, itulah yang dinamakan etnoekologinya kurang pas antara pengetahuan dengan perilaku. Gitu saya kira gitu, monggo. Ya. Izin bertanya, Prof. Ya, monggo. Baik, Prof. Ini berkaitan dengan tadi pertanyaannya Pak Mujib begitu, ada etnofisika begitu. Awalnya ingin mengaitkan permainan daerah dengan materi fisika. Namun tadi disampaikan Prof. Darmin tidak ada. Itu maksudnya nanti berarti tidak bisa
dikaitkan, diintegrasikan antara fisika, etnofisika atau bagaimana nggih, Prof? Atau gitu. bisa dimunculkan nggih? Jadi loh Mbak, maksud saya, kalau etnofisika itu tidak ada, namanya etnoscience. Jadi dari bidang kajian yang etnoscience itu sebenarnya ya ilmu itu kan mbahnya atau kakak dari apa ya, nenek moyangnya IPA kan fisika atau Bu. Nah, jadi kalau kita bicara etnoscience, sebenarnya fisika itu juga sudah masuk di situ gitu. Ya. Tapi kalau etnobiologi ada Bu, etnofarmaki ada, etnomedicine ada. Tapi kalau etnofisika sepertinya selama ini saya belum dapat. Ya. Orang mengatakan etnofisika, tapi kalau etnoscience ada. Tapi monggo nanti dicek aja, Mas, apakah sudah ada kata-kata etnofisika ada atau belum? Coba dicek, ada enggak? Etnofisik, pakai bahasa Inggris saja coba. ETHO fisik. Kalau ada ya, tapi kalau saya kok senangnya etnoscience ya daripada etnofisika. Ada ya etnofisika ada ya Mas? Ini ada web etnofisika. Ya sudah, ya oke, monggo. Kalau Anda lebih cenderung etnoscience saja Bu. Ya. Tadi yang dicontohkan Mas Sapa tadi ya itu masuk etnoscience saja, nggak usah masuk etnofisika. Karena sains itu lebih luas daripada ya mbahnya sains fisika. Jadi kita bicara etnoscience ya berarti ada ya, kaitannya dengan fisika. Oke, monggo silakan. Mau mintanya lagi, silakan. Prof. Darmin. Oke, monggo. Ya, tadi ada pertanyaan yang menarik, tampilan tayangan yang menarik dari Taksus ya, Taksus dengan kombinasi memberikan efek sinergis dan efek antagonis. Ya, ini ya. Prof. Darmin waktu itu pengujiannya apakah memang ketika diuji itu malah efeknya bukan menurunkan misalnya anti kanker akan tetapi bersifat terbalik atau seperti apa ini penjelasan tadi tentang efek antagonis sinergis termasuk indikator pengujiannya. Turun Prof. Ya, jadi itu ada alat ya, alat untuk menguji itu sebenarnya banyak ya. Saya sampaikan. Jadi ceritanya begini Mas, saya itu ingin mencari semacam kombinasi ya kalau membuat teh herbal yang bermanfaat sebagai anti kanker. Nah, oleh karena itu saya selalu menguji sendiri dengan alat ini Mas. Alat ini. Jadi ini tidak pakai mencet. Jadi namanya apa Bu ini? Kalau orang-orang ya ini jadi tidak pakai mencet. Nah, pengen saya waktu itu ingin nanti menjadi hak paten sederhana, yang mana paten sederhana itu menemukan formula campuran antara taksus, akar kuning, bajaga, terus sarang semut. Nah, campuran antara dua kombinasi itu mana yang paling efektif? Yang tiga kombinasi mana yang paling efektif antara taksus, bajaga, dan sebagainya. Dari situ sehingga akan saya tempuhkan Mas. Oh, kalau Anda ingin memproduksi campuran dari tanaman tadi, taksus tadi, bajaga dan sebagainya dari hutan tropis, mestinya kalau membuat teh nanti campurannya seperti ini dan ini. Jadi itu riset saya Mas. Saya ingin mencari hak paten sederhana formula, ya. Formula apa? Teh anti kanker dari tanaman hutan tropis. Itu paten sederhana saya yang saya inginkan itu. Nah, alatnya apa? Ini alatnya Mas. Nah, kapan ini melakukan? Saya melakukannya di Undip. Jadi saya hanya pasrah. Saya punya ekstrak, kemudian ini tolong diuji. Jadi saya tidak menguji sendiri, saya minta bantuan. Begitu Pak, atau Nun? Ya. Dosis kombinasi, ya. Betul. Formula itu. Unbahas ada alatnya? Kami punya tapi ini pendukungnya belum yang karbon pendingin karbonnya belum punya. Oh ya. Alat ini adanya di Undip dan antri Bu, Bapak Ibu ini antri. Jadi saya untuk kombinasi ini ini hampir 3 bulan baru jadi. Kemudian ini juga 3 bulan jadi
maksud saya ini sebenarnya banyak sekali apa namanya semacam apa ya review artikel itu bla 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 perusahaannya bahasa Inggris semua. Sehingga saya hanya mengambil datanya ini katanya antagonis. Jadi nanti 16 dosis nggak tahu ini semua dosis kombinasi 16 dosis memiliki efek sinergi. Saya nggak tahu ini prosesnya bagaimana, ada prosedur kerjanya ada, cuma saya tidak bisa menyampaikan. Nah, karena saya ini interdisipliner, saya menyuruh namanya Budina. Budina itu ahli farmasi. Dia alumni dari Jepang. Nah, sehingga saya minta tolonglah saya dibantu untuk menganalisis ini, dan beliaunya memang ya selama ini juga selain sebagai dosen di UNES juga jadi semacam apa ya sering riset tentang anti kanker di lab di Undip. Sehingga saya titip terus dia melakukan ini, dan ini antri. Harganya luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi satu kali suntikan satu itu 2,5 juta. Jadi kalau 10 ya kalikan. Gitu Pak. Jadi ini saya kombinasi, terus kemudian saya nanti kalau sudah jadi ini 3 kombinasi ya Taxus Bajaga ini kan berarti nanti ini maksud saya ini nanti saya akan membuat teh, tapi tehnya itu dalam bentuk nanomaterial, nanopartikel. Nah, jadi nanti akan buat nanopartikel, kemudian cara membuatnya pun saya juga ingin memakai prosedur yang betul-betul ya bagus. Jadi pakai fermentasi, nah tidak hanya nyampur-nyampur, tapi nanti dicampur, dikasih obat, bakteri atau bakteri fermentasi untuk teh. Itu ada sendiri Bapak Ibu. Jadi ada bakteri untuk fermentasi teh. Jadi teh kita itu nanti rasanya dan sebagainya, daya awet dan sebagainya, rasa namanya apa ya itu ya, secara molekuler itu akan lebih halus dan sebagainya itu dengan fermentasi tadi. Jadi kalau kita hanya membuat teh diseduh dan sebagainya itu kok rasanya itu kalau diminum itu rasanya masih gede dan sebagainya, kurang molekulernya itu kurang begitu halus. Dibuat nanomaterial itu akan lebih halus, lebih nyaman. Begitu. Itu yang akan saya teliti Bapak Ibu. Jadi nah, pokoknya kalau Anda bicara tentang ya, tadi etno sains dan sebagainya itu bisa lari sampai sana. Itu. Monggo silahkan. Saya sudah beli alatnya, yang nanomaterial itu harganya 1.200.000. Jadi alatnya untuk membuat nanomaterial, nanopartikel 1.200.000. Sehingga teh nanti yang sudah saya buat, kemudian saya haluskan dengan alat itu. Nah, setelah jadi halus, serbuknya sudah halus, kemudian saya fermentasi. Setelah fermentasi, kemudian dipanaskan dalam suhu tertentu, kemudian baru di-packing. Nah, setelah di-packing, diberi label. Nah, diberi label, kalau perlu nanti diuji kandungan bakteri apa, ini bisa. Nah, itu nanti hasil akhir dari riset saya adalah menghasilkan suatu produk untuk kewirausahaan. Produk kewirausahaan itu salah satu karakter konservasi. Gitu loh maksud saya. Tahun ketiga insya Allah ya. Monggo ada pertanyaan? Ya memang ya banyak belajar. Jadi justru Bapak Ibu nanti kalau mau disertasi kalau bisa ya kelihatannya sederhana tapi sebenarnya itu banyak sekali ya sesuatu yang menarik. Ya, saya judulnya hanya itu tapi saya bisa menghasilkan haki buku paten sederhana formula dari 3 kombinasi atau 2 kombinasi nanti ke depan itu harus jadi itu ya, sehingga nanti dapat paten sederhana minimal 2. Bahkan saya kemarin Bapak Ibu nanti minggu depan atau apa nanti akan berikan contoh ya. Saya membuat suatu tulisan ilmiah yaitu book chapter tentang volatile compound organik atau VOC, volatile organic compound. Ya, jadi senyawa volatil apa yang bau pada teh. Nah, jadi waktu digodok tehnya keluar asapnya itu dikasih ada sensor yang menangkap. Nah, setelah di sensor menangkap, kemudian dianalisis sensor akan mengatakan, oh asap ini ada 2O-nya, ada CO2-nya, ada propannya, misalnya begitu. Itu yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi ada 11 senyawa yang ada di
4 tanaman hutan tropis. Nah, ini mungkin ya biar Anda tidak penasaran biopora atau gitu ya, saya berikan. Jadi riset saya akan menghasilkan beberapa hasil. Ini Bapak Ibu. Nah, model inquiry terintegrasi etnostem untuk bahan kajian volatil organik campaign (VOC). Nah, ternyata Bapak Ibu, ini ada 4. Ya, inquiry tadi ada 4 bisa saya. Nah, ini Bapak Ibu, ini senyawa-senyawa yang ada di ini ada sensornya. Ini sensor jenis ini. Teman-teman fisika mungkin bisa cek ini ya sensor ini. Setiap sensor ini harganya 125, 100 berapa gitu harganya, sekitar sampai maksimal 200. Nah, alat sensor ini bisa mendeteksi CO, alkohol, CO2, tolena, NH3, aseton. Sensor ini yang bisa deteksi H2, LPG, CH4, CO, alkohol. Sensor ini mendeteksi ini. Paham ya? Nah, sehingga dengan demikian setelah ya teh itu saya apa? Ini sensornya, ini alat sensornya ya. Paham ya? Nah, kemudian ini kan dihubungkan dengan komputer nanti. Nah, terus ini sensornya. Mungkin monggo fisika nanti lebih tahu. Nah, ini sensornya. Nah, ini. Jadi ada ember. Ini ember. Ini ada sensornya. Di sini itu ada asap. Iya, jadi air teh hangat dilebok ini. Ya, ini Mas Wawan ngerti lah. Ya, air hangat dimasukkan di sini. Terus kan keluar asap. Asapnya ditangkap sensor ini. Terus di ini ada komputer, dianalisis. Nah, ini sebagai paten sederhana saya yang pertama. Iya. Sederhana kan? Nah, ini nanti sebagai ini. Nah, sehingga ini alat saya begini. Nah, ini kan tehnya saya masukkan di sini. Terus dibuat tepung. Gitu kan. Nah, setelah dibuat tepung, terus nanti disaring. Gitu. Ya, nah setelah disaring nanti itu. Nah, itu atau ini saya mau punya 2. Terus ini ya. Ini tutup dari tadi, tutup ini. Pembuatan ini kan dipanaskan, kan keluar asap. Tempat membuat teh. Semua bisa nangkap insya Allah ya. Saya ulang lagi. Ini kan ada semacam apa itu untuk adaptor yang menghidupkan terus panas itu, panas itu. Terus tadi serbuk tadi saya masukkan di sini saya air. Terus dipanaskan sampai 100 derajat. Kan keluar asapnya. Terus di sini ada sensornya di sini. Jadi ditutupnya itu ada sensor ini. Jelas? Sensornya ini dimasukkan ke dalam komputer tadi. Sehingga hasilnya ini tutup pembuat teh herbal terintegrasi sensor VOC. Nah, setelah itu nanti muncul, nah ini teh-tehnya, ini saya membuat tehnya, ini tehnya, nah itu. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu, ada belangko, bajaga dan sebagainya nih. Kandungan ppm-nya ada semua. Ini yang membuat Pak Kasmi, tapi saya yang membiayai ya. Ini akar kuning dan sebagainya. Bagus kan? Nah, kadarnya berapa? Ini kadarnya. Bajaga, sarang semut, taksus, akar kuning. Nah, dari sini dapat terlihat kan senyawanya apa saja. Ini menggunakan alat namanya sensor VOC. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang fisika bisa ini. Nah, berarti kita ingin membuktikan bahwa di dalam orang mengatakan, wah, kalau masyarakat kok baunya ini beda-beda, ini sebabnya apa? Penjelasan ilmiahnya karena senyawa volatilnya beda. Pengetahuan kreatif itulah yang Anda munculkan ketika membuat disertasi. Bukan hanya berdasarkan artikel kalau kasus aromatiknya ini bukan hanya itu, tapi mencobalah mencari cara lain untuk membuktikan itu. Walaupun nanti mungkin bertentangan nggak masalah.
Ya menurut artikel seperti ini, menurut saya setelah pakai sensor ini, dan nanti apa? Oh, sensor kita itu kadang-kadang tidak selektif dengan isi dari komponen itu. Gitu Bapak Ibu, sehingga ini salah satu yang menarik adalah genosis orang kena sakit ya corona COVID. Ketika dia nyebut, oh ternyata sebulannya itu dengan sensor ini, misalnya VO, CO2, H2O, bla bla bla. Itu orang yang kena genosis senyawanya ini terus. Ini ada 900 Bapak, 1.200, kemudian 900 yang tervalidasi, 900 menunjukkan. Orang COVID itu pokoknya senyawanya misalnya CO2, NH3, BO2, bla 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 bla. Nah, sehingga ketika ya, Agnes nyebut, ternyata nggak ada CO2 ini, berarti Agnes sehat. Nah pola ini, misalnya polanya ini, nah ini polanya tadi, pola ini loh, struktur ini tadi loh, ini dibuat, ini ada polanya Bapak Ibu. Nah, saya berangkat dari situ, pola ini. Jadi sensor khusus untuk orang COVID itu ada khusus namanya ini. Kalau ini M2, M ini kata Pak Masuk untuk organik. Nah, cuma saya tanya waktu itu ke waktu UGM, sensornya apa? Dia nggak mau jawab. Nah, itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang fisika seperti itu. Ingin mengetahui senyawa apa sih di dalam bau? Nah, ini ada senyawa ini. Bagus ini. Nah, ini nanti ini sebagai salah satu buku ya, yang akan saya terbitkan. Ya. Ini salah satu book chapter. Nah, kemudian tahun ini saya ingin tidak pakai sensor. Tapi nanti asap itu saya masukkan di dalam penjebak. Asap itu saya dinginkan, begitu keluar saya dinginkan dengan direndam di dalam air es. Jadi lewat pipa, ada pipa kapiler yang dari tembaga, pipa kapiler tembaga saya masukkan di dalam air es. Nah, setelah keluar dari pipa tembaga kan nanti jadi cair. Cair itu nanti saya tangkap dengan pelarut organik. Nah, setelah tertangkap dalam pelarut organik saya evaporasi. Sehingga baunya itu khas tadi sudah terjebak. Nah, setelah itu saya lakukan analisis dengan kromatografi gas atau IR sehingga ketemu, oh ini senyawanya ada 11. Oh dari IR-nya ada gugus OH-nya ada ini. Itu misalnya untuk teh jaga. Bagaimana untuk teh yang lain dan sebagainya. Nah, itu yang akan saya lakukan. Nanti saya bandingkan dengan data yang ada di sini. Nah, itu biar banyak konsentrasinya. Iya, disuntikkan di kromatografi gas itu yang mungkin sensitif juga tanpa harus dijebak ya Prof ya. Kalau iya, teman kalau ditandung dengan MS gitu. Ya, tapi kan harus dijebak dengan ini. Jangan murni. Kalau murni nggak bisa, Bu. Jadi harus dijebak dengan nanti. Oh, ternyata yang terjebak dalam metanol yang polar itu senyawanya ini. Oh, yang ether yang sedikit polar. Oh, senyawanya jenisnya ini. Oh, yang heksana yang non polar ternyata terjemahnya. Sehingga bisa dibandingkan. Nah, itu dibandingkan. Nanti hasilnya menarik itu. Nah, hasil riset saya tahu 30 tahun yang lalu saya menjebak namanya bau tempe busuk. Tempe busuk itu kan baunya menyengat bagus, bisa merangsang lapar, bisa enak. Nah, caranya ya seperti tadi, tempe busuk saya masukkan dalam air Erlenmeyer, kemudian saya kasih air, panaskan kalau uapnya saya salurkan dengan pipa selang yang ada lubangannya itu. Nah, pipa kemudian saya masukkan dalam pipa kapiler yang buntut-buntut spiral itu saya rendam dalam air es, kemudian keluarnya dengan bentuknya dalam bentuk cair. Nah, cair itu ditangkap dengan pelarut organik. Terus saya lihat ternyata apa? Ternyata yang ada dalam tempe itu apa Bapak Ibu? Banyak senyawa-senyawa asam asetat, senyawa asetat, bukan asam asetat. Jumlahnya ribuan. Makanya baunya seperti itu. Kalau senyawanya jumlahnya sedikit mungkin nggak berbau, tapi itu senyawanya bau. Baunya karena ada banyak ratusan buahnya itu sampai saya potong-potong sehingga
yang kecil-kecil ya, yang ppm-nya kecil tidak terlihat, tapi yang lebih dari 10 ppm kelihatan. Nah, 30 tahun yang lalu saya sudah menemukan itu, kemudian ini akan saya ulangi lagi untuk yang Bapak Ibu bisa melihat, ya, misalnya apa gitu. Itu menjelaskan, tapi eksplanasi sains dan sebagainya tetap saya tanya. Ya, kenapa bau Bu? Ini ono ngandung senyawa Mas. Oh ya sudah senyawa. Mungkin dia nggak tahu senyawa apa, nggak tahu, nanti jelaskan senyawa yang dimaksud Bapak itu senyawa yang benar. Kenapa kamu bisa tempe itu bisa menyebabkan rasa makannya tambah tinggi, nafsu tinggi? Dia katanya, karena bosok itu kan mambuan itu. Rasanya kalau ada bau ini yang merangsang, lah senyawa apa yang merangsang? Rasa lapar itu apa ya? Atau menarik itu lah, itu bisa dijelaskan dengan eksplanasi sains ilmiah. Iya, ada amonia juga Bu itu Bu dalam tempe itu. Iya, kita bisa menjelaskan kan dari protein jadi ini. Nah itu penjelasan ilmiahnya. Kalau kita tanya masyarakat nggak mudeng itu, ya kan nggak mudeng kan? Itu kan protein saking ini masih bingung. Ya. Nah tapi penjelasan ilmiah itu kita cari dengan cara-cara seperti itu. Itu Bapak Ibu, monggo yang mau tanya? Nggih. Saya ini kan mengambil mata kuliah kimia kromatologi, pemisahan senyawa. Terus kemudian dari etnoscience ini saya menemukan, dan semoga ini ada datuknya gitu loh, yaitu tentang etnofarmaseutika. Iya betul. Cara masyarakat membuat sediaan obat tradisional, misalnya direbus, berarti zat aktif yang ada di sediaan tersebut adalah zat aktif bersifat polar. Ya. Kalau direbus berarti dia juga tahan panas. Ya. Terus kemudian berarti teknik pemisahan tanaman zat aktif tanaman ini bisa digunakan untuk menentukan fase gerak. Ya. Itu bagaimana Pak? Enggak apa-apa, cuman kalau bisa jangan hanya sampai di situ, tapi sampai fitokimia Bu. Fitokimia. Iya, kan setelah dipisahkan kan ada fraksi-fraksi. Nah, coba dicek apakah yang fraksi ini tadi kiranya yang terbawa oleh fase geraknya itu kira-kira senyawa apa, yang ini apa itu bisa. Ini mau saya jadikan riset untuk etnoscience, terus kemudian juga mau saya arahkan itu disertasi. Jadi nanti mahasiswa yang praktikum KCKP ini nanti ya seperti arahan Prof. Dan ini nanti fase geraknya apa, sedianya apa, sampai kemudian disandingkan dengan standar. Iya. Masyarakat menggunakan ini tanaman ini untuk masuk angin, kemudian besar ada proteinnya sehingga. Ya itu, ya betul Bu. Tapi itu harus dibuktikan dengan fitokimia, uji fitokimia Bu. Ya seperti tadi kan ada fitokimia akar itu. Iya. Murah Bu itu Bu, murah. Ya, saya kira di kedokteran ada Bu. Ya sudah betul. Nanti bisa diangkat ke disertasi. Insya Allah, ya tergantung pembimbingnya ya, pembimbingnya Pak Dem bisa. Bisa Bu, bisa. Kamu bisa yang penting ini ada sesuatu yang baru, penemuan saya nanti ngarahnya kemana. Ya metodenya misalnya ada inquiry dikombinasikan dengan apa. Ya, ada sesuatu pendidikannya, konten knowledge-nya ada, pedagogi knowledge-nya ada, teknologi knowledge-nya ada. Itu yang penting itu harus betul-betul. Kemudian tadi kalau bisa jangan hanya satu sampel, misalnya apa tanamannya jangan satu, misalnya ada 3 atau berapa. Nanti ke sana itu arahnya apa? Mungkin akan pengembangan kinerja ilmiah atau apa. Jadi dengan dia mencari solusi tadi apa pemisahan dan sebagainya, kira-kira karakter apa yang bisa dikembangkan. Ada rebusan, ada pilis. Kalau pilis itu ditunggu. Iya. Ketika fase geraknya itu tidak polar tapi yang semi polar kan. Iya. Itu. Ya boleh. Nanti misalnya Ibu mungkin untuk literasi sains atau literasi farmasi, etnofarmasi. Etnofarmasi kita udah dianggap ya. Untuk yang tugas etnoscience ini etnofarmasi kita dulu. Nanti mungkin etnofarmasi. Yang jelas nih Ibu,
Ibu kira-kira nanti skill akhirnya itu apa? Permasalahan yang ada selama ini apa? Mungkin mahasiswa itu tidak bisa menentukan fase gula maupun fase biang untuk sistem pemisahan. ya, mungkin literasi tentang pemisahan larutan atau literasi pemisahan larutan. Jadi nggak usah literasi, tapi langsung literasi pemisahan larutan. Ya, atau literasi STEM misalnya. Pokoknya ada sesuatu yang ingin dikembangkan yang mana selama ini dia belum literat tentang itu. Kalau berdasarkan artikel itu tuh dioptimasi tuh sampai habis banyak itu kalau fase gula metanol. Iya, ya. Itu campur-campur itu enggak dapat yang bagus di program. Ya, berarti mungkin Ibu baca literasi tentang pemisahan larutan misalnya aja. Gimana literasi tentang senyawa. Silakan. Oke, begitu. Ada pertanyaan yang dari sana? Pak Wawan, mau tanya enggak? Oke, Bapak Ibu, ini sudah jam 14.35. Alhamdulillah kita bisa 90 menit, hampir 100 menit. Mudah-mudahan siang hari ini dapat tertangkap dengan baik. Apabila ada hal yang kurang jelas dan sebagainya, nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk minggu depan kita lanjutkan. Minggu 8 ya? Ya, minggu depan kita mid semester dulu. Ya, mid semester nanti materinya yang sudah ada saja. Yang jelas untuk mid semester tolong saya hanya minta ya progress report riset Anda nanti dituliskan di dalam ujian mid semester. Progress report. Jadi nanti ada pertanyaan tentang tema, topik Anda tentang apa, mengapa kok Anda mengambil topik itu apa, mana yang baru, mana interdisiplinernya, mana TPAJK-nya. Lagi Anda mengambil judulnya ini, mengapa Pak Anda mengambil itu? Kemudian tadi setelah itu mana posisi interdisiplinernya? Nah, setelah mana interdisiplinernya, mana yang menurut Anda ya inovatifnya itu di mana? Posisi inovatifnya itu di mana? Atau hal-hal apa yang ingin Anda capai sebagai bentuk inovasi dari itu? Penyokong teori boleh. Oh, ini nanti inovasinya adalah sebagai penyokong teori tentang ini atau penyokong tentang pembelajaran ini. Nah, itu berarti itu. Kemudian setelah inovasi harus Anda bisa menjelaskan TPAJK-nya, teknologi pengetahuannya, teknologi knowledge-nya, teknologi breakdown knowledge apa itu dijelaskan dalam bentuk tabel. Jadi ujiannya adalah apa yang sudah Anda siapkan selama ini akan saya tanyakan pada saudara untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita daring ya, daring nggak usah. Ya. Kalau minggu ini termasuk minggu yang ke-7 Pak. 7, oh gitu. Oh Senin ya betul. Kalau pertemuannya kita baru yang ke-6 ini. Oh berarti minggu depan masih satu lagi, 2 minggu lagi ya. Oke, dan minggu depan kita hybrid lagi ya. Ya monggo yang dari Semarang bisa jalan-jalan ke sini biar kenal Pak Darwin ya. Saya kira cukup sekian, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun, Prof. Ya, ayo Mas. Terima kasih, Prof. Saya minta nanti suatu saat semua luring ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Habis hari raya ya, luring ya semua ya. Pak Wawan yang dari Jawa Barat mungkin Mas. Insya Allah siap. Semarang ya Mas. Siap, Prof. Insya Allah siap, Prof. Biar ketemulah konco-koncomu mosok setahun atau ketemu. Ya, oke. Ya, Prof. Insya Allah siap. Assalamualaikum.